Oke, kali ini kita akan membahas apa saja perlengkapan yang digunakan oleh kiper sepak bola. Kemudian perbedaannya dengan perlengkapan yang digunakan oleh kiper-kiper futsal. Langsung aja kita ke kiper sepak bola terlebih dahulu. Apa saja sih perlengkapan yang digunakan oleh kiper-kiper sepak bola pada umumnya? Terutama ini berdasarkan pengalaman Kimin yang mana sering Kimin gunakan. Adapun yang pertama yaitu yang pasti sepatu bola. Nah, ini sepatu bola yang biasanya Kimin gunakan. Untuk sepatu bola yang seperti kalian sudah tahu pastinya ya. Untuk sepatu bola itu berbeda sekali dengan sepatu futsal. Kenapa? Yang pertama yang pasti untuk sepatu bola dia memiliki stud atau pull. Nah, ini untuk menjaga kestabilan kalian di lapangan tanah. Sepatu menurut Kimin sepatu yang baik untuk kiper ini ya. Ini menurut Kimin ya, balik lagi tapi ke kenyamanan kalian. Tetapi kalau menurut Kimin sepatu yang cocok untuk kiper itu yang pasti kalau Kimin itu lebih menyarankan kalian menggunakan bagian upper itu kulit. Kenapa harus kulit? Karena kan kiper kan dia lebih sering berduel dengan pemain dalam bola-bola atas. Kemudian karena upper kulit itu biasanya juga untuk long pass gitu lebih enak, serta tingkat kenyamanan dari sepatu berbahan kulit itu menurut Kimin lebih nyaman dibandingkan sepatu dengan berbahan upper sintetis. Itu menurut Kimin ya. Tetapi kalian juga bisa sepengamatan Kimin juga rata-rata kiper kalau nggak menggunakan yang upper kulit dia akan menggunakan sepatu dengan teknologi seperti power shoot atau sejenis rubber di bagian dalam yang mana untuk meningkatkan akurasi dari shooting atau long pass. Kan kiper itu pasti melakukan long pass, kemudian lebih mengutamakan tendangan jarak jauhnya lah, karena kan kalau goal kick itu kan biasanya pasti dari kiper terlebih dahulu. Jadi kalau sepatunya mendukung untuk melakukan goal kick itu atau memulai serangan, otomatis proses terjadinya gol itu akan lebih mempermudah atau bahasanya itu membuat prosesnya itu lebih mudah gitu atau lebih cepat gitu kan. Nah, menurut Kimin kalau secara sepatu saran dari Kimin gunakan sepatu dengan upper kulit. Oke, di sini yang sepatu yang biasa Kimin gunakan yaitu Kalsi Sonic XP. Sepatu ini waktu itu dari Kalsi sempat dirilis, cuman ditarik lagi oleh pihak Kalsi. Kimin nggak tahu kenapa alasannya. Mungkin karena masih banyak harus revisi ya. Tetapi sebagai penggantinya kalian bisa gunakan sepatu dari Kalsi Willow Elite ya. Willow Elite itu dia uppernya full menggunakan kulit. Kalau Sonic ini dia hanya bagian depan aja, hanya bagian frame-nya aja yang menggunakan kulit, selebihnya dia menggunakan sintetis. Kemudian kalau bagian stud itu menurut Kimin referensi stud ini lebih cenderung ke tipe lapangan serta ke kenyamanan kalian ya. Karena kan kalau di brand lokal Indonesia sendiri mencari sepatu dengan stud bulat itu jarang sekali. Tapi menurut Kimin kalau yang lebih bagus itu sepatu dengan stud atau bentuk full yang bulat ya sebenarnya. Tetapi kembali lagi kalau emang yang ada hanya stud seperti ini atau stud blade seperti itu, ya monggo aja. Yang pasti kalian cari sepatu dengan tingkat kenyamanan yang kalian inginkan atau yang sesuai dengan kalian. Oke, setelah sepatu kita lanjut untuk selanjutnya yaitu kaos kaki. Oke, di sini Kimin yang sering Kimin gunakan yaitu kaos kaki paketan dari Ultrashock, yang mana untuk bagian bawah dia memiliki sizing. Nah, di sini dia memiliki sizing ya. Jadi buat kalian, Kimin sih sejauh ini sepengalaman Kimin menggunakan banyak sekali kaos kaki. Kaos kaki terbaik menurut Kimin Ultrashock. Kenapa? Walaupun digunakan sudah hampir setahun, di bagian bawahnya dia tidak di bagian ankle sini dia tidak kendor. Kemudian secara motif juga bagus. Kemudian kalian bisa memilihnya sesuai ukuran. Itu yang poin pentingnya, karena kalau kita bisa menggunakan kaos kaki sesuai ukuran kaki kita, otomatis tingkat kenyamanan setelah kita menggunakan sepatu dengan upper kulit, kemudian kaos kakinya sesuai ukuran, otomatis tingkat kenyamanan yang kita dapatkan itu bakal lebih maksimal. Oke, di sini yang Kimin gunakan kaos kaki Ultrashock dengan ukuran M. Ini size yang biasa Kimin gunakan. Kemudian untuk bagian atasnya, ini kan kaos kaki pendek ya. Jadi untuk bagian atasnya yang biasa Kimin gunakan juga dari Ultrashock. Nah, yang mana di sini seperti ini polos aja modelnya. Kalau dari kaos kaki sambungnya atau sleeve socknya ini menurut Kimin secara material dia sudah bagus, sama aja seperti kaos kaki sambungnya. Tetapi di sini nggak ada ukurannya ya. Jadi yang ada ukuran hanya bagian bawah aja. Ini paketan yang biasanya Kimin gunakan untuk kaos kaki.
Nah, kita akan menggunakan skin decker atau shin guard. Nah, di sini shin guard yang biasa Kimin gunakan yaitu shin guard dari spek, yang mana ini Kimin lupa nama serinya apa, tapi yang seperti ini ya, yang mana dia elastis banget, kemudian seperti bentuknya foam, tetapi tingkat kekuatannya kalau diadu seperti ini, dia melindungi tulang kering kita. Oke, seperti itu. Kemudian lanjut untuk bagian dalaman atau celana ya, celana dalamnya, bukan kalau jersey dan celana itu sudah pasti dipakai kan, karena terutama kalian yang bermain tim gitu kan, pasti sudah ada jersey-nya. Tapi untuk pelindung bagian dalam itu Kimin menggunakan ini compression atau compression short ya. Kalau compression shortnya Kimin gunakan dari merek Rox. Nah, untuk merek Rox ini bisa kalian dapatkan di rumah kiper, karena sejauh ini Kimin lihat untuk compression dengan padding seperti ini, dengan kualitas yang seperti ini, hanya tersedia di rumah kiper. Jadi buat kalian yang cari compression dengan padding, bisa langsung ke akun Instagram rumah kiper atau ke Shopee-nya rumah kiper. Di sini compression short ini sering sekali Kimin gunakan, baik untuk latihan maupun untuk match. Kenapa? Karena di sini untuk compressionnya dia menggunakan bahan Lycra, yang mana dia elastis, kemudian nyaman, serta secara untuk menyerap keringat juga bagus dan tidak panas. Kemudian selain itu dia di bagian paha dia ada paddingnya atau ada busanya, dan busa ini terbilang cukup besar. Kimin pernah latihan nggak pakai compression ini. Yang Kimin rasain di bagian paha dekat pinggang itu pasti lecet semua. Kemudian kalau pakai compression ini buat latihan enak banget, buat match juga. Kalau kondisi lapangan Indonesia yang keras itu sangat membantu untuk melindungi diri kita. Selain itu compression ini sebenarnya juga ada pelindung untuk bagian area vital, tetapi Kimin tidak pernah gunakan malah, karena sedikit agak berat sih. Dia bisa dimasukin di bawah sini. Oke. Untuk compression ini bisa kalian dapatkan di @rumahkiper ya. Selain compression, apalagi yang sering digunakan? Kita lanjut untuk selanjutnya, yaitu nih, ada fingertip atau wrist tape. Nah, kalau fingertip dan wrist tape ini kalau kiper-kiper fun game sih biasanya jarang yang menggunakan. Tetapi kalau kiper-kiper yang profesional atau yang match itu biasanya menggunakan ini. Apa sih perbedaan wrist tape dan fingertip? Sebenarnya secara bahan, sepengamatan Kimin itu nggak jauh beda, hanya saja perbedaannya di ukuran nih. Kalau yang hitam ini dia merupakan wrist tape. Kalau yang biru ini fingertip, yang mana ukurannya lebih kecil. Tapi di sini Kimin mempunyai dua model ya. Yang mana yang satu ini dia bukan sejenis pakai lem atau bisa lengket gitu di kulit. Nah, kalau yang hitam ini ya, karena dia modelnya kayak velcro gitu, tapi termasuk cukup kuat. Nah, sedangkan yang ini dia seperti menggunakan bahan lem gitu, jadi bisa menempel di bagian jari. Yang lebih nyaman yang mana? Keduanya nyaman selagi kalian untuk ukuran lilitannya itu disesuaikan dengan ukuran jari kalian. Yang Kimin gunakan di sini merek Jonas ya untuk fingertip maupun wrist tape-nya. Ini biasanya Kimin gunakan pada jari Kimin yang mengalami cedera. Nah, ini kan di sini kalau follower kiper lokal yang lama mungkin sudah tahu ya, bahwasanya jari kelingking Kimin ini pernah mengalami retak dan hampir patah. Otomatis Kimin kalau bermain pasti menggunakan wrist tape atau fingertip ini ya. Jadi untuk memberikan perlindungan lah pada jari kita selain glove tadi. Oke, selain wrist tape dan fingertip, selanjutnya untuk perlengkapan sepak bola yang pasti adalah nih, sarung tangan kiper. Kalau sarung tangan kiper ini yang biasa Kimin gunakan itu cenderung ya banyak brand ya, nggak cuma satu brand aja. Tetapi sejauh ini karena Kimin mengalami cedera di kelingking, yang pasti Kimin sering gunakan yaitu glove dengan cut hybrid roll atau sejenis vapor. Karena menurut Kimin lebih memberikan perlindungan lah. Nah, contohnya kan FAT ini karena kelingking Kimin cedera, begitu Kimin gunakan FAT Magna ini, dia di bagian kelingking ini sedikit membantulah untuk meringankan resiko cedera pada jari Kimin yang lebih parah lagi. Oke, perlengkapan sepak bola untuk kiper. Perlengkapan kiper sepak bola yang biasa Kimin gunakan ataupun sepengamatan Kimin yang kiper-kiper profesional gunakan itu seperti ini. Nggak ada lagi. Mungkin kalau ada masih beberapa ya, seperti compression atau base sejenis legging panjang gitu untuk kiper. Terus kemudian ada base layer. Nah, itu kalau itu tuh balik lagi ke kenyamanan kalian, termasuk seperti compression ini. Compression ini juga kalau kalian nyaman menggunakannya,
bisa digunakan, tetapi kalau nggak nyaman ya nggak menggunakannya juga nggak apa-apa. Tetapi yang wajib itu, yang pasti wajib untuk kiper, sarung tangan kiper, kemudian kaos kaki, maupun yang pasti kaos kaki panjang ya, bisa disambung, bisa kaos kaki panjang langsung, sepatu, kemudian skin decker. Nah, adapun untuk wrist strap ini selain untuk bagian pergelangan maupun jari, dia juga bisa digunakan biasanya oleh kiper-kiper, digunakan untuk menyambung kaos kaki sambungnya tadi ya. Oke, untuk perlengkapan kiper sepak bola seperti itu. Kita lanjut, apa saja perlengkapan yang digunakan untuk kiper-kiper futsal. Oke, kita lanjut untuk kiper futsal. Yang pasti yang pertama, sepatu futsal. Nih, sepatu futsal sama dengan kiper sepak bola ya. Kenapa Kimin lebih merekomendasikan sepatu futsal untuk kiper yang menggunakan bahan upper kulit, atau selain itu kalau futsal bisa juga menggunakan bahan upper sweat. Kenapa seperti itu? Karena kan kiper biasanya selalu melakukan split, selalu terjadi gesekan atau cross kan, selalu terjadi gesekan dengan lantai dari lapangan, yang mana kalau sepatu berbahan upper kulit ataupun sweat, dia yang pertama lebih kuat atau lebih tahan terhadap gesekan. Walaupun masih ada sisa gesekan, tetapi secara kekuatan upper itu bakal lebih kuat, lebih awet gitu dibandingkan sepatu dengan bahan upper sintetis. Kalaupun dia menggunakan upper sintetis, Kimin sarankan kalian harus mencari sepatu yang di bagian dalam, seperti di bagian dalamnya ini ya. Bagian dalamnya ini menggunakan tambahan bahan lagi. Jangan sampai sepatunya itu hanya satu layer aja. Karena kalau sepatu kiper futsal berbahan upper hanya satu layer, otomatis akan cepat sekali jebol. Nah, di sini sepatu yang biasa Kimin gunakan yaitu sepatu Ortus 8 LT Buron. Kenapa Kimin memilih ini? Karena tipe kaki Kimin kan cenderung tidak begitu lebar, tidak begitu slim. Sedangkan kalau tipe Jogo Sala itu dia cenderung lebar-lebar kan. Otomatis untuk Kimin pribadi di bagian depan ini terasa agak kosong untuk sepatunya. Jadi Kimin pilih LT Buron karena dia juga menggunakan upper kulit, kemudian sudah ada midsole, serta secara bentuk si Kimin ya suka sepatu-sepatu yang klasik gitu. Oke. Untuk sepatu yang Kimin gunakan itu LT Buron dari Ortus. Dan satu lagi, kalau sepatu kiper, apalagi untuk futsal ya, menurut Kimin sepatu futsal tuh wajib banget sih ada midsole. Karena kita kan bermain pasti menggunakan full tumpuan kita kepada kaki. Kalau sepatu kita nggak ada midsole-nya itu biasanya cenderung lebih riskan untuk terjadinya cedera. Walaupun di profesional pun ada sepatu-sepatu pemain-pemain pro yang tidak menggunakan sepatu dengan midsole. Tapi balik lagi, kalau emang sudah, biasanya sepengamatan Kimin juga, kalau yang nggak pakai midsole itu di bagian insole-nya biasa dia secara ukuran dia lebih tebal dari sepatu futsal brand lokal yang menggunakan insole ya, kalau di luar gitu. Oke, selain sepatu apalagi? Selanjutnya yaitu knee-pad. Nih, knee-pad. Kiper futsal wajib banget menggunakan knee pad. Kalau enggak, dengkul kalian bisa ampas, atau kan dengkul bahasa dengkul apa ya? Kimin lupa. sorry. Pokoknya bagian ya dengkul lah, pokoknya bagian dengkul kalian bakal pertama mudah sekali cedera, kemudian akan mudah sekali terjadi goresan pada kulit kalian, otomatis akan menjadikan luka. Jadi buat kalian wajib sekali menggunakan knee pad ini. Knee pad yang Kimin gunakan Jonas, dari brand Jonas ya, Jonas Medsport. Ini bisa kalian dapatkan di Shopee-nya Jonas Medsport. Kenapa Kimin pilih Jonas Medsport? Yang pertama, secara padding dia menurut Kimin lebih tebal. Kemudian secara bahan bagus. Dan kemudian selain itu, Jonas Medsport juga secara perlengkapan kiper untuk terutama kiper futsal ya, itu lengkap juga. Nanti akan Kimin lihatkan apa saja perlengkapan dari Jonas Medsport untuk kiper futsal ya. Nah, kemudian karena kalau kalian lihat di akun Instagram Jonas itu juga, Jonas Medsport ini nggak hanya digunakan oleh kiper-kiper dari Indonesia, tetapi kiper dari luar negeri pun banyak yang menggunakan brand dari Jonas Medsport. Jadi kalau kualitas nggak usah diragukan lagi ya, udah pasti juara banget untuk knee pad dari Jonas Medsport. Kemudian selain knee pad yang Kimin gunakan yaitu elbow pad. Nah, untuk elbow pad ini sama Kimin juga gunakan dari Jonas Medsport. Kenapa ya? Itu tadi, padding, untuk secara padding dia sangat bagus sekali ya, tebal sekali, otomatis lebih melindungi siku kita, sehingga meringankan atau sedikit mengurangi lah resiko cedera pada bagian siku.
Oke, selain itu apalagi untuk perlengkapan kiper futsal? Selain sepatu dan knipet tadi, jangan lupa kaos kaki juga sudah pasti kalian gunakan. Nggak mungkin kan kalian menggunakan sepatu tanpa kaos kaki, otomatis kalau yang kakinya mudah berkeringat akan terjadinya bau pada kaki kita ataupun pada sepatu kita. Untuk kaos kaki Kimin tetap gunakan dari Ultrashock karena kaos kaki terbaik pasti dari Ultrashock ya. Nggak ada kaos kaki lain lagi karena menurut Kimin untuk brand lokal ya, untuk brand lokal sejauh ini Kimin banyak menggunakan jenis-jenis kaos kaki dari brand lokal, tetap yang terbaik Ultrashock. Oke. Kemudian untuk skin decker juga Kimin masih gunakan yang sama, skin decker dari Specs yang sering Kimin gunakan. Kemudian selain elbow pad, nah untuk ini fingertip dan wrist tape ini kalau di futsal ini menurut Kimin sih wajib. Walaupun kalian sudah menggunakan glove futsal, tetapi tetap wajib menurut Kimin karena apa? Karena intensitas di futsal itu cenderung lebih cepat, otomatis buat kalian pergerakan jari itu sangat wajib banget dilindungi. Tapi di antara ini yang sering Kimin gunakan itu yang ini untuk futsal karena apa? Dia pertama secara tekstur dia lembut sehingga membantu daya redam juga untuk terhadap bola. Kemudian warnanya sih dari warnanya juga hitam. Nah, ini biasa Kimin gunakan hanya di satu jari aja yang cedera. Kenapa seperti itu? Karena Kimin basicnya dari kiper sepak bola. Jadi sudah terbiasa kalau harus menggunakan sarung tangan kiper nih. Jadi buat kiper futsal, kiper sepak bola yang ingin terjun ke futsal karena sudah terbiasa dengan glove, kita menggunakan glove ya. Jadi begitu terjun ke futsal kalau nggak pakai glove kayak ada yang aneh gitu, kayak nggak pede ya. Kayak di bagian tubuh kita untuk melindungi diri kita tuh agak ada yang kurang. Nah, di sini untuk glove yang Kimin gunakan yaitu glove dari Jonas. Yang mana menurut untuk saat ini glove futsal brand lokal yang ada di pasaran hanya Jonas saja, nggak ada brand lain. Karena dulu ada Specs kalau nggak salah ya, sempat juga Kimin posting di feed tentang pembahasan spek itu ya. Tapi sekarang spek itu sudah nggak ada lagi. Jadi untuk brand lokal sarung tangan futsal atau Hellfinger hanya ada Jonas aja. Inilah perlengkapan kiper futsal yang Kimin gunakan dan juga yang sepengamatan Kimin sering digunakan. Nah, kalau compression pants ini atau celana dalaman ini ya, celana dalaman yang ada paddingnya ini, Kimin pribadi pun sejauh ini belum pernah menggunakan untuk di futsal ya, nggak tahu kenapa. Padahal kalau dipikir-pikir ya lapangan futsal itu lebih keras, tetapi karena lapangan futsal cenderung rata, jadi sejauh ini Kimin masih belum membutuhkan inilah untuk digunakan di futsal. Tetapi kalau di sepak bola Kimin wajib banget menggunakan ini karena kalau enggak bakal riskan pulang-pulang lecet semua di bagian paha Kimin. Tapi kalau di futsal sejauh ini belum ada resiko cedera ke situ. Tetapi kalau emang kalian takut terjadi cedera di bagian itu, lebih baik kalian gunakan compression yang ada paddingnya tadi ya. Oke, untuk perlengkapan dari Jonas ini, di sini kan ada 4 ya. Pertama ada wrist tape dan finger tape, kemudian ada elbow, kemudian ada knipet, kemudian ada elbow serta glove. Untuk dari Jonas ini bisa kalian beli di Shopee-nya Jonas, yaitu Jonas Med Sports. Kemudian untuk kaos kaki dari Ultrashock ini juga bisa kalian beli di akun Shopee-nya Ultrashock. Nah, untuk Ultrashock ini sekarang lagi ada diskon Ramadan ya. Jadi buat kalian langsung aja cek Shopee-nya Ultrashock. Kemudian untuk sepatu yang Kimin gunakan ini yaitu sepatu Ortus LT Buron. Ini bisa kalian beli di akun Shopee-nya @hattrick_sportwear. Kemudian untuk perlengkapan lainnya seperti sepatu dari Kalsi ini bisa langsung aja kalian cek ke Shopee-nya Kalsi ya, karena terutama untuk seri Willow menurut Kimin itu sepatu Kalsi sejauh ini paling juara sih untuk Willow itu, karena kualitasnya juga bagus banget dengan upper full kulit dengan teknologi yang menurut Kimin ajib banget untuk sepatu dari Kalsi itu. Kemudian untuk glove sepak bola bisa kalian beli di @rumah kiper maupun ke Hattrick Sportwear ya. Untuk glove ini silahkan pilih aja mau yang tipe apa, balik lagi ke kenyamanan kalian. Kemudian untuk compression short atau celana dalam yang ada paddingnya bisa kalian beli di @rumah kiper. Langsung aja kalian cek ke Shopee-nya Rumah Kiper. Oke, itulah perlengkapan dari perbedaan perlengkapan dari kiper sepak bola maupun kiper futsal. Ketemu lagi di video selanjutnya dari kiper lokal.
tungguin konten-konten dari Kiper Lokal baik di Instagram maupun di YouTube Kiper Lokal. Dan jangan lupa kalian follow akun Instagram Kiper Lokal, kemudian subscribe dan like, komen, dan share video-video dari channel YouTube Kiper Lokal. Ketemu lagi di video selanjutnya. Kiper Lokal pamit, ciao.